orang bilang, gue pengen hidup 100 tahun gitu. Gue pengen hidup 100 tahun. Ya nggak salah juga, nggak masalah saudara. Tapi yang menentukan siapa saudara? Tuhan, ya nggak? Ya, kita boleh berencana. Tuhan bilang apa? Rencanamu bukan rencanaku, ya nggak? Ya, rencanamu bukan rencanaku. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan hidup kita. Karena apa? Kita ciptaannya, ya, kita ciptaannya. Nah, ada seorang pemuda berulang tahun 17 tahun waktu itu. Terusnya pemimpin pesta MC-nya bilang gini, Dek, kamu ulang tahun ke-17, kamu mau minta didoain apa? Anak muda ini berkata apa, saudara? Bilang, saya mau didoain panjang umur, ya. Saya akan menikmati dunia, saya akan mau panjang umur. Lalu waktu berjalan, tahun berganti tahun, ketika dia umur 90, saudara, benar Tuhan kasih dia umur panjang. Ketika dia ulang tahun 90, dia mengadakan pesta ulang tahun lagi, saudara. Lalu MC-nya, pemimpin acara bilang apa? Halo Opa, apa kabar nih? Wah, Opa ulang tahun yang ke-90, luar biasa Opa. Ya, Opa sekarang mau didoain apa? Ya, MC-nya bilang. Opa ini bilang apa, saudara? Dia bilang, saya ingin mati. Saya ingin mati. Wah, kaget ya. Kenapa Opa? Kok Opa ingin mati teh? Udah Opa menjadi orang yang berhasil, kaya raya, rumahnya bagus, banyak, dan anak-anaknya semua sarjana dan berhasil. Dia bilang apa, saudara? Saya sudah capek. Nah, Alkitab katakan, saudara, manusia itu umurnya 70 tahun. Ya, kalau dikasih kemurahan 80 tahun. Ya, kelebihannya apa, saudara? Alkitab katakan penderitaan, ya, penderitaan. Jadi Opa ini diberkati, dia hidup mewah, kaya, anaknya berhasil semua, tidak kekurangan apa-apa. Tapi apa, saudara? Dia sudah lelah. Karena Tuhan bilang apa? Umur manusia itu paling 80 tahun, selebihnya penderitaan. Ya, Pak Joni baru umur 64 ya. Dia sudah duduk di kursi roda, ya. Dia sudah duduk di kursi roda. Ya. Nah, ini peringatan juga bagi kita yang masih sehat, yang masih kuat, yang masih segar. Ya, jangan sia-siakan waktu kita. Amin. Amin. Ya, jangan sia-siakan waktu kita. Jadi kita boleh berencana, tapi terserah Tuhan. Ya, terserah Tuhan. Tuhan mau memberikan kita umur berapa. Ya. Biar terjadi menurut kehendak Tuhan. Tapi asal ingat, saudara, kita semua akan meninggal, akan mati. Tapi ingat, mati jangan sampai bunuh diri ya, saudara. Jangan sampai bunuh diri. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Dia pencipta kita. Kapan dia mau ambil kita, kita serahkan. Amin. Lalu apa yang dikatakan ini? Yang penting kita apa, saudara? Selama kita hidup, we do the best, God do the rest. Ya gak? Kita lakukan saja yang terbaik. Ya, selebihnya Tuhan. Ya, selebihnya Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Selama kita hidup di dunia, lakukan yang terbaik, saudara. Ya, berbuat baiklah, ya. Entah itu orang berbuat jahat sama kita, Tuhan kata berbuat baiklah. Ya, jangan sia-siakan hidup kita. Ya, itu urusannya Tuhan. Kalau kita ada orang yang jahatin kita dan itu urusan Tuhan, serahin Tuhan. Ya, Tuhan kita tahu yang terbaik buat kita. Ya, lalu apalagi, saudara? Hari kematian adalah hari yang sangat menguntungkan. Ini lagi di Ya, pemakaman. hari kematian hari yang menguntungkan. Ada orang bilang, kok hari kematian menguntungkan? Iya, di Jakarta. Saya kehilangan papa saya kehilangan suami saya kehilangan istri saya. Ya nggak? Ada orang bilang begitu. Tapi kita bilang apa? Kematian adalah hari yang menguntungkan. Nah, siapa yang percaya hari kematian hari menguntungkan? Percaya nggak, saudara? Secara manusia kita tidak percaya. Tapi karena Tuhan yang berjanji, Dia yang berkata bahwa hari kematian adalah hari yang menguntungkan, saudara. Nah, kita akan membahasnya di sini, saudara. Kenapa hari kematian dibilang hari menguntungkan, saudara? Ya, kalau manusia yang berjanji, saya tidak percaya, saudara. Ya, kalau manusia berjanji, maybe yes, maybe no. Ya,
nggak mau bisa 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 iya dan bisa tidak. Tapi Alkitab katakan di Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa kan saudara. Jadi ingat saudara, Tuhan sudah ingatkan, jangan sia-siakan waktu kita. Hidup kita ini, coba kita serahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Yesus mau bikin apa untuk hidup kita, kita berserah saudara ya. Kita layani dia ya. Berbuat baiklah, turuti apa yang firman Tuhan katakan ya. Kita percaya pasti itu baik ya. Rencana Tuhan pasti baik ya. Di sini kenapa untung saudara? Saya bilang, kenapa kok Pak Joni meninggal kita bilang untung? Kenapa saudara? Kita akan bahas ya. Untung Pak Joni bebas dari segala penderitaan ya. Coba kalau kita boleh milih, ada orang yang sudah tua sakit-sakitan ya, dibilang apa saudara? Aduh, gue pengen mati. Sering kan kita dengar orang bilang gitu kan, gue pengen mati. Tapi ingat saudara, mati adalah satu keuntungan bagi orang yang tinggal di dalam Yesus. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah satu keuntungan. Tapi satu malapetaka, hal yang mengerikan ketika orang meninggal bukan di dalam Yesus ya. Itu hal yang mengerikan saudara, akan menimbulkan apa? Alkitab katakan orang di luar Yesus ya, ketika dia meninggal dia akan masuk neraka dan kertak gigi saudara ya. Kertak gigi artinya apa saudara? Itu satu ketakutan yang tidak ada tandingannya. Orang yang di luar Yesus tidak ada grace, tidak ada kasih karunia saudara ya, tidak ada kasih karunia. Nah, Pak Joni sudah bebas dari segala semuanya itu. Memang Pak Joni sejenak dia merasakan penderitaan saudara. Semua untuk melangkah, mungkin Tuhan cara panggil Tuhan beda-beda saudara ya. Ada yang sakit penyakit, bikin rasa. Tapi saudara ingat, itu kita semua bebas, sudah bebas dari segala penderitaan. Tuhan tahu kekuatan Pak Joni ya. Pak Joni sudah ada orang yang dikasih umur sampai 90 bisa. Tapi Tuhan melihat kekuatan Pak Joni cukup sampai di sini, umur 64 tahun. Tuhan panggil pulang ya. Jadi kita harus siap, kapan saja Tuhan panggil, kita harus siap saudara ya. Jadi berbuat baiklah ya. Kalau orang yang di luar Yesus akan mengalami suatu kerugian, itu gunanya apa saudara? Kita anak-anak Tuhan beritakan kabar baik, kepada orang, supaya apa saudara? Supaya dia juga menerima keselamatan. Amin. Nah, itulah gunanya kita sebagai anak Tuhan, agar mereka juga menerima Injil. Jadi ingat saudara, kita juga wajib memberitakan kabar baik kepada orang di luar sana ya. Amin. Nah, lalu hari kematian adalah hari kita dijemput oleh siapa saudara? Dijemput oleh Tuhan Sang Pencipta kita ya. Dia datang, dia menjemput kita. Ada satu kisah, ini kisah nyata. Ketika mama saya waktu itu berumur 86. Tiba-tiba dia paru-parunya sesak napas. Ternyata dia terendam, paru-parunya terendam, lalu dibawa ke rumah sakit di IGD, lalu diobatin. Ternyata kayaknya dokter bilang udah hands up, kayaknya ini udah nggak bisa ditolong lagi. Udah mama saya kita pikir udahlah nggak usah di ICU, kita keluarin aja, kita ke VIP room, kita kumpul, kita berdoa kan. Tapi ketika mama saya mau dikeluarkan dari ruang ICU ke ruang VIP, apa yang terjadi saudara? Ketika mama saya mau didorong keluar, dia lihat pintu saudara, dia tatap itu pintu keluar, dia lihat, dia lihat itu pintu, dia bilang apa? Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang pakai baju putih. Udah, habis itu dia nggak ngomong lagi saudara. Saya percaya orang di dalam Tuhan bukan yang bertanduk yang jemput kita, tapi Tuhan kita yang datang jemput kita. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita baik saudara.
Amin. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Di dalam 1 Tesalonika 4:16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Wow, ini satu apa saudara? Satu garansi. Satu garansi buat kita orang percaya. Dia sendiri akan datang, saudara. Ya, saya lihat mama saya yakin dia dijemput Tuhan Yesus. Ya, kita beriman, saudara. Kita sudah di dalam Tuhan. Jangan takut, saudara, ketika ajal menjemput kita. Karena kita tahu kita akan kemana. Yang jemput kita siapa? Ya nggak, saudara? Jangan takut. Ya, jadi melalui kejadian ini kita percaya bahwa kita sudah bersama Tuhan. Amin. Nah, lalu apa lagi, saudara? Kematian itu adalah hari reuni kita dengan Allah dan sahabat. Ya nggak? Nama temannya Pak Joni, teman sepelayanan kita di gereja, Pak Neo, Pak Tony. Pak Tony, si Papi Hebring. Nah, sudah dipanggil duluan, saudara. Ya, dulu kita suka berkumpul, saudara, berkumpul ya. Namanya manusia ya, saudara. Seringkali kita berkumpul, kadang-kadang ada cekcok ya, saudara. Ada cekcok, tapi kita baikan lagi gitu. Akhirnya kita makan sama-sama gitu, saudara. Nah, saudara, ketika tadi kita akan reuni bersama sahabat, teman kita, saudara kita, orang tua kita mungkin yang sudah panggil, ya nggak? Kita akan reuni di sana, saudara. Ya, jadi kita percaya. Di sini ya, di Ibrani 12:22-24 dikatakan, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembercikan dan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Wah, luar biasa, saudara. Tuhan sendiri berjanji, saudara ya. Ya, jadi kematian bagi orang yang mati di dalam Tuhan adalah sesuatu yang sukacita. Kita akan reuni, kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita. Amin. Nah, lalu hari kematian adalah hari apa, saudara? Kenapa, Pak Joni? Kita nggak boleh sedih, tapi jangan berkepanjangan. Dikatakan di sini bahwa hari kematian adalah hari pensiun dini. Wow, pensiun dini. Saya percaya di sini kita semua masih bekerja ya, saudara. Ada yang bekerja, ya. Bahkan ada yang udah sampai umurnya lanjut pun dia harus bekerja. Untuk apa, saudara? Berjerih lelah, mencari nafkah. Untuk apa? Menghidupi dirinya di dunia ini. Amin. Ada yang kerja dari pagi ketemu pagi, istilahnya, ya. Keras keringat, banting tulang. Untuk apa, saudara? Menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan suka dan duka. Ya nggak, saudara? Jadi Pak Joni sudah pensiun dari segala pekerjaannya. Ya, waktu muda dia bekerja untuk apa, saudara? Membiayai anaknya sekolah, ya, membiayai istrinya, ya. Dia kerja keras, saudara, ya, untuk menafkahi keluarganya. Tapi sekarang Pak Joni katakan sudah pensiun, ya, pensiun, ya. Ada orang bilang, aduh, gue udah capek kerja, capek. Seringkali ya temen ada bilang, gue udah capek kerja, gue bangun dari pagi loh, sampai gue ngantuk banget. Coba, saudara, capek nggak, saudara? Capek, ya, capek. Jadi kematian adalah satu tindakan yang Tuhan berikan kepada pensiun dari seluruh kesusahan kita, dari seluruh penderitaan kita. Amin. Ya, jadi demikian, saudara, kita percaya, dan hari kematian adalah yang paling utama, saudara. Ya, yang penting kemenangan atas maut. Kita akan berjumpa dengan Bapa kita di surga, dan kita akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, Tuhan sediakan mahkota kemuliaan bagi orang yang mengasihi, yang percaya yang di dalam Yesus. Saudara, luar biasa, saudara. Mahkota sudah tersedia di sana buat kita semua. Amin. Kita percaya kematian dari satu kebahagiaan. Amin. Amin.
Ya demikian firman Tuhan, saya percaya melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan, kita boleh membuka hati kita untuk lebih lagi untuk Tuhan, untuk firman-Nya. Kita akan melakukan firman-Nya. Amin. Kami serahkan Tuhan juga ibadah ini sudah selesai. Saya undang musik untuk menaikkan satu pujian. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan melihat apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Baiklah Bapak Ibu, acara berikutnya doa penyerahan jenazah untuk yang dimakamkan untuk keluarga. Silakan bersiap-siap untuk penyerahan. Mana itu? Bunga itu. Doa penyerahan. Doa dulu ya, sebelum penyerahan kita doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan prosesi pemakaman. Kita akan meletakkan Pak Joni di dalam yang lahatnya. Kita percaya bahwa dia sudah bersama Bapa di sorga. Amin. Kami serahkan Tuhan Pak Joni dalam perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti kalau udah ke bawah, kalau udah di bawah, Nanti. Oh iya. Sambil menurunkan jenazah, kita bawa lagu pujian Semua Baik. Apapun yang terjadi, Semula Kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik saudara, Mazmur 90 ayat 3 dikatakan bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, kita kan Kembangnya mana? Nanti ya. baik saudara, di sini dikatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Selamat jalan bersama. Ya silakan keluarganya mengaturkan tangan. Ya, untuk keluarga semua boleh. Keluarga, sahabat, Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kesenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus Jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. tak satu Pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus jawaban hidupku. Aku dari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku dari
ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus Jawaban jawaban hidupku. Tutup dulu. Ya silakan. Silakan Pak, udah bisa di Pak. Oh, itu hubungannya dulu. Ya, mungkin sama kerabat nanti di atasnya lagi. Di atasnya Di lagi. atas saya. Ya. Ya, Pak, boleh. Sudah silakan. Videonya Om. Santai. Om, videoin. Tangannya Papa. Agak jauh bos ya. Awas tuh. Terus kalian gimana?